terus juga rasa asin, manis, itu semua ngeblendnya itu. Ini ada pedesnya kerasa, manis, gurih. Kacangnya juga nggak pelit nih, banyak banget, pating prongkol gede-gede banget. Jadi mangut lelenya ternyata ada isiannya, kuahnya. Loh, kayaknya pilih yang ukurannya nggak terlalu besar biar gampang. Pakai tangan aja pemirsa ya, tadi sudah cuci tangan. Tuh, sebentar, saya tak ngupas dalamnya itu seperti apa. Oh, ini pemirsa tempatnya. Ini dia ternyata tempat yang kita cari-cari untuk menikmati kulineran hari ini. Karena kita ketemu lagi di Dolan dan Kulineran. Selamat datang pemirsa di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Dan bersama saya Hani Wandira, kita kali ini ada di daerah Sembungan, Kasihan, Bantul. Nih, kita mampir ke sini. Ke warung makannya Mbah Warno. Apa sih yang spesial di sini pemirsa? Ada pecel lele, tapi yang benar-benar pecel lele ya, bukan lele yang digoreng dikasih sambal. Dan di sini menunya macam-macam pemirsa. Nanti kita icipin semuanya. Pokoknya terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk pemirsa like, komen, dan juga subscribe ya. Untuk menonton video-video terbaru dari kami, nyalakan loncengnya. Nih menunya, mangut lele pecel welut. Apakah welutnya seperti ekspektasi kita? Langsung saja kita langsung tonton bersama. Yuk kita masuk. Pemirsa, ini dia pesanan hari ini. Ini adalah kuliner yang memang sajian khas yang ada di sini. Sebenarnya tempatnya tuh memang dibilang hidden gem juga lah ya. Masih ada di seputaran Jogja, agak minggir-minggir dikit aja ya. Dan kali ini kita ada di daerah Sembungan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Nah, di belakang bisa terbaca nih pemirsa ya. Jadi ini adalah the real pecel lele. Kalau misalnya pemirsa tuh apa ya, sering atau pernah makan yang namanya pecel lele, itu biasanya kan lelenya digoreng terus dikasih sambel sama lalapan, itu dikatakan pecel lele ya enggak? Di warung-warung tenda itu biasanya pecel lele seperti itu. Kita kalau beli juga pesan pecel lele, yang keluar pasti adalah seperti itu, lele digoreng sama nasi sama sambel dan lalapan. Tapi di sini nih pemirsa, wah ini the real pecel lele in the world. Jadi yang sudah tersaji di sini ini adalah tempat makan Mbah Warno. Tuh, ada mangut lele pecel welut yang sudah tersaji di sini pemirsa, sudah pepak alias lengkap. Meja saya sampai penuh gitu. Tuh, ini suruh saya sendiri yang mangan kok piye. Nah, kita mau absen tunjukin dulu ke pemirsa satu persatu. Pemirsa udah pernah kesini belum? Jadi kalau misalnya di Google Map langsung cari aja warung Mbah Warno. Pokoknya di sini ada pecel lele, mangut lele, lele goreng juga ada. Terus juga ada yang spesial adalah apa jenenge, welut, belut pemirsa. Masih apa ya namanya ya? Masih banyak ternyata
kalau kita mencari lele dan juga belut ya, belut terutama di sini itu ternyata masih banyak dan setiap hari insya Allah tersedia. Nah pemirsa, jadi ini yang akan saya nikmati dan sudah tersaji ini bisa dipilih di sini kalau sudah pagi, jamnya sarapan itu biasanya sudah cemepak alias semuanya sudah lengkap, sudah tersedia. Nah ini mumpung masih sekitar jam, orang gojam ya wis ngene. Jadi ini sekitaran jam 10 dan tadi pagi sudah terlihat ramai. Terus untuk pemirsa kalau misalnya tidak begitu suka lele yang dimangut, ada juga yang digoreng. Terus juga ada juga ikan yang lain kayak di sini tuh namanya ikan bader, bukan wader pemirsa. Tapi ikan bader yang bentuknya itu mirip-mirip sama ikan bawal, tapi ternyata ikannya itu hasil dari orang mancing gitu, bukan dari ternakan. Jadi memang benar-benar mancing dari kali loh. Piye toh? Kalau yang namanya ikan-ikan yang benar-benar hidup di alam itu biasa rasanya tuh enak banget. Ya udah pemirsa, kita mau langsung review aja. Ini adalah warung makannya Mbah Warno dan ini generasi kedua. Berarti memang sudah legend ya pemirsa ya. Ini ada pesanan saya yang pertama adalah SGPC alias sego pecel pemirsa. Lihat dong, ini kalau masuk restoran sudah mahal ya. Mahalnya itu seberapa? Kalau bahasa Indonesia nih atau bahasa Jawanya itu namanya pecel. Kalau masuk restoran sudah vegetable salad and peanut sauce regane 150.000 to yo. Rong tahu sih makan pecel nang restoran. Nah pemirsa, kita mau lihat dulu apa saja yang tersedia di dalam satu porsi piring ini. Jadi yang pertama, karena namanya juga sego pecel, ini yang pertama ada nasi. Ini tadi nasinya saya request nggak usah banyak-banyak karena seporsi ini isinya udah mengenyangkan sekali dengan berbagai macam dedaunan yang lengkap. Tapi kalau porsi dari simbahnya yang ambilin itu biasanya porsi kuli ya. Jadi benar-benar mengenyangkan. Terus selain nasi, tentu perlengkapan atau semua dedaunan itu sepertinya di sini tuh paling lengkap pemirsa. Yang pertama yang paling terlihat metutuk di atasnya. Opo kuwi metutuk. Ini loh pemirsa, ini adalah kecambah, toge atau tokolan yang direbus. Terus disiram dengan sambal pecelnya ya. Jadi bedanya pecel sama lotek itu, kalau pecel itu sambalnya udah jadi, terus dikasih air, biasanya itu sambalnya udah padat gitu pemirsa ya, dikasih air baru disiram. Kalau lotek itu kan pecelnya langsung diulek di cobeknya gitu. Nah kemudian ada sambal pecelnya dan daun-daunnya nih pemirsa. Ini yang spesial di sini karena lengkap banget. Bisa request ya ketika diambilin itu mau daun apa aja, karena kan biasanya ada beberapa daun yang kalau dikonsumsi mungkin pemirsa kurang suka. Nah tapi kalau saya hajar bleh semuanya ya. Yang pertama ini yang jarang ditemui adalah kembang turi pemirsa. Kembang turi itu rasanya sebenarnya agak-agak ada pahitnya. Sensasi pahitnya itu justru kalau menurut saya lebih membuat nikmat gitu loh. Dan gak cuman kembang turi, ada juga yang pahit. Itu ada godong kates alias daun pepaya di sini pemirsa. Nah daun pepaya itu juga rasanya cenderung pahit, tapi ternyata dengan pemasakan yang benar rasanya juga itu bisa mengurangi yang pahit-pahitnya. Tapi masih pahit hidup, bukan hidup saya sih, hidup saya mah asik. Amin ya pemirsa. Nah setelah kembang turi, godong kates ya alias daun pepaya, terus juga seperti biasa sih kayaknya menjadi primadona di pecel itu salah satunya nggak pernah ketinggalan bayem ya. Biar nanti kalau misalnya sudah makan bayam itu kita jadi potok gitu pemirsa ya kan. Terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alami nih pemirsa, saya terkejutnya itu. Terkejutnya saya beneran loh ini. Nah ini ada daun kenikir. Godong nikir ini punya aroma yang khas, yang wanginya itu semerbak. Ada yang dimakan mentah aja udah doyan, seperti saya. Apa doyan kok yo. Terus ini direbus ya, daun kenikir ada, daun bayam sudah, daun kembang turi sudah. Bukan daun ya, kembang turi sudah, daun pepaya sudah. Terus ada kemangi. Loh, tiba toh ceblok. Meletre. Nah, ini semuanya
adalah serangkaian sego pecelnya. Tapi pelengkapnya nih pemirsa, di sini tuh ini ya. Yang pertama bener-bener lele. Jadi saya sudah dibisikin tuh ya sama siapa? Dibisikin sama Pak produser saya. Katanya pas nyoba di sini, ketika si kuah mangut ini menyatu dan menikah dengan si bumbu pecel ini, rasanya pengen rabi tenan. Jadi bener-bener rasanya nikmat. Tapi nanti kita coba. Saya absen dulu ya. Kalau saya pesennya di sini mangut lele. Sebenarnya ada bagian yang digoreng lelenya. Cuman karena kita pengen menikmati dari si mangutnya ini dengan kuah yang tadi katanya kalau menyatu itu seperti kenikmatan duniawi katanya Pak produser. Yos, nanti kita cicipi. Terus yang nggak boleh ketinggalan nih pemirsa ya. Tuh gede banget. Wow, mantap. Dowo apa meneh nek dudu welut. Ini belut pemirsa ya yang digoreng. Tuh. Ini kayaknya wajib banget kalau kesini. Dan insya Allah sih sering tersedia di sini. Kayak setiap hari itu selalu ada. Dan ini paling banyak dipesen. Tadi sampai rebutan saya sama ibu-ibu. Meh jambak-jambakan kerudung kok piye. Ra percaya, ya wis ra usah dipercaya ya. Ini adalah welut atau belut yang patut banget dicoba karena kayak highlightnya di sini itu warung welut. Nah, terus yang berikutnya nih pemirsa, yang hitam manis, apalagi kalau bukan baceman. Bacemannya juga pepak alias lengkap. Ada tempe, ada gembus. Gembus itu mungkin di sebagian masyarakat ada yang belum paham kalau gembus ini sebenarnya oncom ya. Ya pokoknya masih satrah lah atau satu keluarga sama oncom. Kalau oncom kan biasanya masih ada warna-warna oren-orennya gitu. Tapi kalau gembus itu dia warnanya sudah putih semuanya. Nah ini gembusnya dan ini ada tahu. Serangkaian sebegini itu semuanya lengkap ada di sini. Monggo kalau mau dipilih mau yang mana, mau yang tempe, gembus atau yang tahunya. Nah, mangutnya adalah primadona, sudah disundui begini pemirsa, makanya dia kaku kayak kanebo kering ya kan, cantik toyo, terlihat lebih gampang gorengnya ketika dimasak kalau ditusuk seperti ini. Jadi mereka bisa PBB gitu loh teman-teman ya, bisa baris berbaris tuh, barisan para lele yang digoreng gitu kalau sudah ditusuk. Ya udah kalau gitu pemirsa, tanpa berlama-lama lagi selak ngele lah yo, ya sudah kita coba aja. Yang pertama tentu bumbu pecelnya. Jadi bumbu pecel ini paling enak memang dicampur dulu sama dedaunan. Ya iyalah, ini wajib banget ya. Jadi bumbu pecelnya bisa request sebenarnya pemirsa, mau banyak atau mau sak emprit gitu. Ya saya mau makan kembang turi karena kembang turi ini kan biasanya rasanya lebih agak-agak pahit. Kita nikmati pemirsa ya, monggo. Iya, ada pahitnya pemirsa. Teksturnya itu lembut. Terus ya kayak mana ya, khas dari kembang turi ini memang dia itu kayak ada kenyal-kenyalnya, roto apa ya, kalau nggak lembut ngunyahnya itu kayak ngeloloti gitu loh, marai keloloden ngono lho pemirsa. Bumbunya tentu khas dari pecel itu manis. Ini ada pedesnya kerasa, manis, gurih. Kacangnya juga nggak pelit nih, banyak banget, pating perongkol gede-gede banget. Enak banget pemirsa. Kencurnya kerasa. Terus aroma kencur, gurihnya ada bawang, terus juga rasa asin, manis. Itu semua ngeblendnya itu apa ya? Enak banget. Tuh, kadang kan ada tuh sambal pecel yang cuman kerasa kayak manisnya manis banget, gurihnya kurang. Ada juga yang kurang manis atau ada juga yang kurang kacang, kayak malah sambal lotis ngono kae. Tapi ini semuanya menyatu jadi satu dan lengkap. Ini sambal daun kates nih pemirsa, atau daun pepaya yang rasanya itu memang masih seperti kembang turi ya, ada sedikit pahitnya. Tapi itu satu wilayah satu pasar, Pak. Ternyata saya salah pemirsa. Ora pahit. Ternyata daun pepaya di sini
Kayaknya perlu tanya sama si mbahnya, ini masak nggoyo apa iki mbah. Sudah tidak ada rasa pahitnya, dan ini empuknya itu udah bener-bener nggak bikin kelolotan itu. Bener-bener empuknya itu bisa dinikmati, ngunyahnya rahang kita nggak perlu bekerja keras. Nah, ini serangkaian dari pecelnya. Saya mau nyicipin daun kenikirnya, Bang. Masih hijau seger. Jadi si mbah ini masaknya tuh pinter. Jadi memang semua di dalam tampahnya itu, tampah ya namanya ya. Di dalam tampah sajiannya itu masih daunnya terlihat seger-seger gitu dan ijo-ijo gitu. Jadi si mbahnya itu tahu teknik masak yang bener dan pinter banget. Daun kenikirnya jos juga. Tapi kadang ada yang nggak suka dengan daun kenikir karena memang aromanya ya. Sebenarnya aromanya kalau menurut saya sih seger, itu menurut saya loh ya. Tapi kalau menurut orang lain kan belum tentu. Semua makanan itu sebenarnya selera pemirsa ya. Kalau saya bilang enak belum tentu buat orang lain. Tapi kalau di sini pecinta pecel, biasanya kan kalau pecel itu Madiun pemirsa ya. Tapi kalau di Jogja ini ternyata nggak kalah Endulita Bambang Lipuronya ya. Kita mau pindah ke lain menu. Minum dulu pemirsa, pokoknya pas banget kalau misalnya pas dengan sajian ini sama teh anget. Masya Allah. Masya Allah, seger banget. Mana dulu? Tentunya ini nih, mangut lele dengan kuah yang perlu saya icipin dulu. Jadi mangut lelenya ternyata ada isiannya kuahnya. Loh, ada tempenya ya kan? Ini tempe pemirsa ya. Terus juga ada kreceknya. Ada juga lombok alias cabenya. Wah, ini kayaknya kalau ada lomboknya gini akan ada sensasi pedesnya ya. Saya cipin dulu pemirsa, monggo. Gurih, manis, terus ada pedesnya, tapi nggak banget pedesnya. Waduh, ini enak banget ya pemirsa. Waduh, kepret. Kita cuil pemirsa. Apakah ini tadi sebenarnya udah digoreng ya? Jadi disajikan ketika di meja itu sudah digoreng dalam kondisi yang sudah matang gitu loh. Jadi kita nggak perlu pesen, semuanya sudah tersedia. Kalau misalnya kita mau ambil yang goreng itu sudah tersedia. Nah, tapi karena tadi kita pesennya mangut, jadi diambil dulu sama simbahnya terus dimasak dengan campuran kuahnya. Kita mau menikmati dulu dengan lelenya. Ini pemirsa, mantep ya lelenya, ini ukurannya sudah ukuran sedang lah ya. Monggo. Makin enak. Jadi memang ini adalah benar-benar pecel lele. Pecel lele. Pecel lele itu ya lele dengan sambal pecel. Seharusnya gitu ya pemirsa. Kan biasa kalau beli lele orang no sambal pecel gitu. Jadi kalau sebutan pecel itu menurut saya ya sambal pecel seperti ini ya kan. Tapi ya memang begitulah. Namanya juga apa ya, penamaan dari makanan, nggak tahu itu dulu sejarahnya gimana ya. Pakai bayam. Mantep, ada tempenya. Enak pal pemirsa. Sesuk nek rene jajalo pemirsa. Kok saya seperti Susana ya ngomongnya, jajalo. Kita mau beralih ke salah satu primadona di sini yang nggak kalah legendnya. Ini welut. Wah, gede kan ya, belut. Saya kayaknya pilih yang ukurannya nggak terlalu besar biar gampang. Pakai tangan aja pemirsa ya, tadi sudah cuci tangan. Tuh, sebentar, saya tak ngupas dalamnya itu seperti apa. Mantep banget. Oh iya, jadi belut itu pemirsa, ternyata simbahnya itu tadi
ketika memasak atau menggoreng seperti ini itu ada telurnya sendiri. Jadi biasanya telurnya itu sudah ada yang pesen malahan. Endok, welut, mbah gitu. Ada, cuman kalau misalnya ada yang nggak begitu gemar dengan telur ikan atau telur belut begini ya, ngambilnya yo mboknya alias belutnya. Kita coba di pemirsa ya, kriuknya seperti apa. Cocol ini kayaknya enak deh. Monggo. Gurih. Ini juga renyah. Kedengeran? ASMR. Nih ya. Jadi belutnya itu ukurannya sedang dan cocok banget nih kalau dimakan dengan nasi. Sekali lagi, Indonesia itu kalau belum makan nasi belum apa pemirsa? Belum makan. Rawar. Jadi pemirsa, Simbah barusan cerita. Jadi kemarin karena memang ternyata banyak juga yang meliput ke sini gitu ya. Jadi ingin mereview dan karena memang ini termasuk salah satu warung yang legendaris. Tadi Simbah cerita kalau kemarin-kemarin juga ada yang rekaman alias seperti kita kayak gini mereview dengan direkam dan juga ngobrol sama Simbahnya gitu. Cerita pokoknya dari lor-loran alias ya pokoknya arah-arah kota sana lah. Nggak perlu disebutin soalnya tadi Simbahnya juga nyebutin gitu dari salah satu televisi. Oke pemirsa, jadi ini sego pecel dengan mangut dan juga welutnya sudah saya coba dan memang rekomendasi terutama untuk pemirsa yang ingin makanan dengan ini kan makanan sehat gitu. Biasanya kalau pemirsa pengen sayur-sayuran itu pilihannya adalah salah satunya pecel, gado-gado gitu kan ya. Di sini daunnya semuanya lengkap, pepak, enak, dan harganya terjangkau. Tempatnya enak juga nih di sini. Jadi kayak nuansanya ini kita ada di Limas apa Joglo ya nek iki. Dia semacam limasan gitu tempatnya dan nyaman banget, bersih tempatnya. Nah, kita mau beralih ke baceman. Baceman ini sebenarnya apa ya pemirsa, kalau di Jogja ini gampang sekali ditemukan karena kayak salah satu makanan khas di Jogja itu baceman. Nggak tahu kalau Hani itu setiap pagi misalnya pagi itu kayak paling banyak dan juga paling mudah untuk kita bisa menemukan berbagai macam jenis baceman di sini. Bakul makanan atau juga kayak warung makan itu biasanya selalu ada baceman. Dan ternyata ini memang salah satu yang nggak bisa ditinggalin gitu loh. Pokoknya kesukaannya masyarakat Jogja itu baceman karena memang ya manis, terus masaknya itu dia kan awet ya pemirsa kalau sudah dimasak di bacem. Ini tempe bacem pemirsa, kita mau coba. Tempenya ini ternyata tempe koro pemirsa. Oh iya, tempe koro. Mbak niki tempe koro nggih, Mbak nggih? Oh, nggih ternyata. Nggih. Oh, nggih, mboten napa-napa, Mbak. Ini tempenya koro pemirsa. Jadi iya. Betul. Jadi kalau tempe koro itu kacangnya itu kan gede-gede itu pemirsa, kacang koronya. Empuk, manis, awet ya kalau misalnya untuk untuk ini namanya gembus nih pemirsa. Kalau untuk baceman itu awet, banget ini. Ini bagian gembusnya pemirsa. Lembut banget. Ya, tempe koro, gembus, dicampur pecel. Pokoknya pasti mau mantep nih Gi. Jadi ini menu yang kayak andalannya gitu loh pemirsa. Orang kalau datang biasanya yang pertama kali dituju adalah pecelnya dengan
apa ini namanya? Mungkin kalau misalnya nggak pakai lauk-laukan gitu loh, yang pertama kali dituju biasanya pecel dengan bacemannya gitu. Nah, kemudian kalau mau nambah lauk-lauknya, itu baru semuanya itu tersedia di sini dan semuanya itu udah mateng. Jadi nggak perlu nungguin goreng dulu lah. Terutama kalau mungkin datangnya udah pas jamnya. Kalau masih subuh yo bae se beteti. Gimana pemirsa? Rekomendasi kita kali ini ada di Kasihan Bantul ya. Mungkin kalau masyarakat sini lebih mengenal daerah sini namanya Sembungan, atau kalau pemirsa tahu dengan Gunung Sempu yang dekat dengan makam Tionghoa Gunung Sempu. Nah, ini searah. Jadi dekat sekali. Kalau tahu Gunung Sempu pasti ngelewatin. Nah, pemirsa, Hani harus memakan ini ya nanti bareng sama teman-teman kru di sini. Kalau semuanya saya habisin, yo nanti perut saya memberontak gitu ya. Bisa 3 hari nggak makan jadinya. Ya udah, kalau gitu Hani harus pamit pemirsa. Ini adalah salah satu rekomendasi kuliner kalau pemirsa datang ke Jogja dan ingin menikmati menu-menu yang legendaris dan juga menu-menu yang nggak pasaran gitu ya. Menu yang bukan di tengah kota tapi agak di pinggir sedikit, langsung datang ke warungnya dengan tempat yang nyaman, terus juga dengan harga yang terjangkau, rasanya juga enak banget ya. Ya udah, terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, silakan like, komen dan juga subscribe. Bisa juga pemirsa kasih rekomendasi tempat kuliner untuk kita supaya nanti kita bisa datang, kita bisa mencicipi dan mereview supaya kita juga bisa membagikan atau share kepada pemirsa yang lain tempat-tempat yang sudah kita datangi. Pemirsa sudah nonton video kita yang lain? Kalau belum, silakan ditonton. Terus untuk melihat dan juga menonton video-video terbaru kita, jangan lupa nyalakan loncengnya. Hani Wandira undur diri, terima kasih. Bareng.